sahabat sehat Sitanala, kembali lagi di program OBS Obrolan bersama Sitanala. Kali ini bersama saya Sita Aulia. Hari ini kita akan membahas topik yang penting banget tapi sering diabaikan, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, pastinya banyak orang yang gak sadar kalau tekanan darahnya tuh tinggi sampai akhirnya mengalami komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, bahkan gagal ginjal. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Anggit Pungkas Wibowo, salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang ada di RSUP Dr. Sitanala. Nah, orangnya sudah ada di depan saya. Halo Apa Mbak kabar? Sita. Halo. Sehat, halo Mbak Sita. Gimana Alhamdulillah kabarnya? ya. Baik. Dokter Anggit boleh perkenalkan diri dulu nih sama sahabat Sitanala. Halo sahabat Sitanala, perkenalkan saya Dr. Anggit Pungkas Wibowo, dokter spesialis penyakit dalam di RSUP Dr. Sitanala Tangerang. Oke, itu aja kali. Oke, nggak apa-apa. Oke dok, Ya. Kita nih sudah mencatat beberapa pertanyaan gitu kan. Jadi kita langsung aja ya. Boleh. Oke dok, jadi kira-kira nih dok ya, apa sih sebenarnya hipertensi itu dan kenapa sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap? Oke, benar. Jadi sedikit permulaan dengan hipertensi. Mungkin banyak orang yang pahamnya tentang atau mengetahuinya itu adalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu adalah tekanan yang saat diukur tekanan darahnya di lengan bagian atas, baik tangan kanan ataupun tangan kiri, tekanannya lebih tinggi dibanding nilai normal. Nilai normalnya ini menurut WHO itu 130 untuk yang tekanan darah yang atasnya atau sistoliknya, sedangkan yang di bawahnya 80. Itu merupakan batas nilai normalnya. Jadi kalau orang-orang yang tensinya lebih tinggi dibanding itu disebutnya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi itu tentang darah tinggi. Betul, darah tinggi itu atau hipertensi memang dikenalnya dengan silent killer. Kenapa disebut silent killer? Itu kan pembunuh diam-diam. Iya. Pembunuh diam-diam ini artinya memang tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Nggak ada keluhan dok, kalau tensi saya tinggi, saya 180 masih biasa-biasa aja, masih bisa kerja, masih bisa aktivitas. Nah itu jadi berbahayanya itu karena dia tidak selalu menunjukkan gejala. Jadi itulah kenapa disebut hipertensi adalah silent killer. Oh oke. Jadi nggak ada hipertensi yang tidak menunjukkan gejala. Mayoritas gitu. itu justru hipertensi itu tidak ada gejala sampai ada suatu kondisi tertentu yang menyebabkan adanya membuat penderita atau pasien berobat ke dokter dengan tekanan darah tinggi. Gitu. Oke, kalau nggak ada gejala, tapi apakah ada tanda-tandanya dok? Ada, yang betul. Perlu diwaspadai gitu. Tanda-tanda hipertensi yang pertama itu paling sering adalah sakit kepala. Jadi sering sekali sakit kepala, ya sakit kepala itu merupakan salah satu tanda dari hipertensi. Selain itu ada juga beberapa penderita itu mengeluhkan pegal di bagian leher belakang. Jadi itu bisa juga dipicu dengan adanya vertigo, atau telinga berdenging pada kondisi-kondisi tertentu. Itu merupakan salah satu tanda dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gitu Mbak Sita. Oke, berarti di kepalanya bagian belakang. Betul. Kalau migrain kanan bisa. atau Jadi kiri doang bisa pencetusnya juga? Itu salah satunya hipertensi. Jadi hipertensi mencetuskan terjadinya migrain atau vertigo. Itu udah berbeda diagnosisnya. Vertigo saja bisa disertai tanpa hipertensi juga. Tapi hipertensi akan bisa menyebabkan dari salah satu tandanya aja. Jadi seringnya orang berobat justru ketemunya malah di dokter saraf atau dokter umum. Kenapa keluhannya begitu di tensi kan? Dimana pemeriksaan tensimeter itu memang pemeriksaan awal atau sebagai vital sign pada saat pertama kali berobat. Jadi sering. Jadi itu yang paling harus diwaspadai adalah salah satunya tadi tanda atau tidak ada tanda dari hipertensi. Oke. Berarti kalau gitu sebenarnya kita juga harus ngecek secara berkala gitu nggak sih dok? Betul, memang harusnya seperti itu Mbak Sita. Jadi paling tidak sebulan sekali itu harusnya kita melakukan pemeriksaan. Kalau memang nggak sempat boleh 2 bulan, boleh 3 bulan gitu. Oke. Berarti kalau gitu kira-kira penyebab utama tekanan darah tinggi itu apa kira-kira dok? Jadi tekanan darah tinggi ini banyak
teorinya. Ada teori vaskular, ada masalah di ginjal, ada orang dengan sakit jantung. Jadi saya perkenalkan dulu beberapa macam hipertensi. Hipertensi itu ada yang namanya true hipertensi, ada yang masking hipertensi, sama white coat hipertensi. Tiga hal yang berbeda. True hipertensi adalah beneran hipertensi, orang-orang yang rutin berobat datang itu memang beneran hipertensi. Ada lagi yang white coat hipertensi, seperti namanya white coat itu sebenarnya Snelly atau just dokter. Jadi setiap kali, tapi nggak harus melulu, karena dokter kan ada juga yang nggak pakai Snelly gitu ya. Kalau zaman pandemi COVID kemarin kan kita pakainya scrub. Jadi white coat hipertensi itu adalah orang-orang yang tensinya tinggi setiap kali mau berobat. Jadi baru mau berobat dia udah tinggi tensinya. Udah gitu. Berpikir, itu namanya white coat hipertensi. Ada juga masking hipertensi. Masking hipertensi ini yang berbahaya. Justru kalau orang white coat hipertensi dia datang berobat ke dokter atau ke fasilitas kesehatan tensinya tinggi, padahal di rumah nggak pernah tinggi kalau dicek. Kalau masking hipertensi kebalikannya, jadi tensinya justru normal-normal aja atau rendah atau normal ya pada saat berobat atau ke fasilitas kesehatan. Tapi begitu di rumah ternyata hipertensi, tensinya tinggi. Nah ini yang harus diobati. Itu yang bahaya justru. Betul, ya, justru itu yang berbahaya. Jadi itu perkenalan tentang hipertensinya sendiri. Oke. Kalau misal berarti yang white coat tuh mungkin dia tuh karena deg-degan. Betul. Jadi stres, hipertensi sangat gitu banyak ya. faktornya. Salah satu faktornya itu adalah stres. Contohnya orang udah emang hipertensi sebelumnya, udah dikenal hipertensi, tapi dia takut mau disuntik. Terutama pada saat pandemi kemarin kan pemerintah menggalakkan untuk vaksin COVID supaya cepat menyelesaikan pandemi. Jadi dengan vaksin COVID diharapkan pandemi cepat reda. Nah, karena takut disuntik, jadi dari rumah tuh udah takut, aduh saya mau disuntik, nanti mau divaksin, jadi disuntik, udah ketakutan, udah dapet jadwalnya, jadi setiap kali berobat, setiap kali mau divaksin itu atau mau disuntik atau mau ketemu dokter, tensinya tinggi. Stres duluan. Stres duluan, betul Mbak Sita. Jadi itu yang membuat tensinya jadi tinggi. Salah satu faktornya itu karena masalah pikiran. Gitu. Padahal sebenarnya dia biasanya normal aja gitu. Betul. Ya. Oke. Pada banyak kasus juga banyak yang kayak gitu juga ya. Terus berarti kan itu tadi karena 3 macam hipertensi. Betul. Ya. Kalau misalnya karena makanan atau faktor keturunan itu ada juga nggak sih, Dok? Jadi secara genetik memang orang tua dengan hipertensi itu memiliki kecenderungan untuk terjadi hipertensi juga pada dirinya gitu. Terus makanan, gaya hidup, tidak olahraga atau jarang olahraga, pastinya atau kurang tidur juga. Coba kalau tidurnya kurang, harusnya kan 8 jam sehari. Ternyata tidurnya kurang nih, sehingga bisa menyebabkan tensi tinggi. Orang yang biasa-biasa aja hidup sehat, tidur cukup, olahraga, tapi suka marah-marah. Nah itu juga sama, itu juga bisa hipertensi juga. Nah jadi itu Vitos atau Maka. Itu benar, itu memang benar. Jadi hipertensi itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis, jadi di tubuh kita itu ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu pada saat kita lagi menggebu-gebu, kita lagi fokus, itu sistem saraf simpatis akan bekerja. Nah, sistem saraf simpatis itu akan mengaktifkan detak jantung yang lebih cepat. Sama lah kayak kita kalau kita lagi deg-degan, coba tensinya pasti tinggi. Karena tensi itu didapatkan dari tekanan darah dan frekuensi detak jantung. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh curah jantung yang dikalikan dengan frekuensi jantung atau frekuensi detak jantung, dikali dengan resisten tahanan perifer di pembuluh darah dengan viskositas darah. Jadi banyak faktornya, ada 4 minimal tadi. Curah jantung yang pertama, yang kedua detak jantung. Yang ketiga ada viskositas darah atau kekentalan darah. Lalu ada pembuluh darah sendiri, yaitu diameternya. Gitu. Sedikit tentang hipertensi yang belum saya sebutkan itu, hipertensi harus ditensinya itu bukan cuma sekali ya. Jadi yang cara mendiagnosis hipertensi yang baik. Jadi kalau ada pasien mau ditensi, ini tanpa melihat white coat hipertensi atau masking hipertensi, kebanyakan orang saat datang itu ke fasilitas kesehatan tuh langsung ditensi. Biasanya gitu baiknya duduk dulu, karena kalau kita baru berjalan
detak jantung kita cepat. Oh, udah Kita pasti lagi bicara ya. cepat, kita lagi bicara cepat juga bisa detak Bisa jantung kita deg-degan ya. bisa cepat detak jantungnya. Saat detak jantungnya lebih cepat maka tensi akan naik. Pasti naik. Gitu. Iya. Jadi baiknya saat ditensi, ya ini untuk sahabat-sahabat Citanala. Jadi baiknya setelah datang di fasilitas kesehatan harus istirahat dulu sebentar. Oke. Paling tidak 5 menit, 10 menit, 15 menit baru ditensi. Duduk dulu tuh ya Betul, pokoknya duduk 15 dulu baru menit. ditensi. Oke. Karena tujuannya untuk apa? Supaya menstabilkan dulu, aklimatisasi lah istilahnya, Iya, atau iya. beradaptasi. Jadi nggak tinggi detak jantungnya. Setelahnya baru ditensi. Oh masih tinggi tensinya, boleh diulang lagi jarak 15 menit. Oh. Jadi teorinya harusnya dilakukan pemeriksaan itu bukan cuma 1 kali. Oh, oke. Dilakukannya minimal 3 kali. Minimal Dan 3 harus kali. bergantian tangannya, bukan tangan kanan lagi, tangan Oh, kanan gitu. lagi gitu. Aku juga baru tahu loh bahkan. Berarti bisa kita praktekkan ya kalau Betul. misalnya mau ke klinik atau mau ke rumah sakit Betul. ya. Berarti teman-teman kalau misalnya lagi deg-degan mau ketemu pacar juga bisa Bisa hipertensi ya, bisa banget Mas Ita. bisa ya. Oke, jadi faktornya banyak, makanan, Betul. stres, bahkan keturunan juga ya, Dok, Betul, ya. genetik sangat berperan penting. Oke. Selanjutnya ini menarik banget juga sih, Dok. Jadi apakah hipertensi itu hanya menyerang orang tua atau bisa terjadi pada anak muda juga? Betul. Pertanyaan baik sekali. Jadi hipertensi itu tidak selalu terjadi pada orang tua, anak-anak, anak kecil, Anak kecil. atau orang remaja atau dewasa muda juga bisa. Salah satunya apa nih kan yang lagi marak juga, yang mungkin sahabat Citanala juga sudah pernah banyak mendengar, itu gagal ginjal pada usia muda. Iya. Jadi banyak faktor sehingga menyebabkan gagal ginjal. Pengaturan tadi sudah saya sebutkan di awal, hipertensi itu salah satunya banyak teorinya. Tadi ada teori vaskular, pengaturan tekanan darah oleh ginjal, Iya. juga masalah di jantung itu juga bisa. Jadi pada pasien-pasien yang gagal ginjal pada usia muda, tensinya cenderung tinggi juga sama. Karena sistem renin-angiotensin itu diatur untuk tekanan darahnya itu diatur, peran pentingnya itu adalah ginjal. Jadi kalau orang dengan gagal ginjal kan nggak melihat usia ya. Iya. Ada 23 tahun, ada Gagal 20 ginjal, tahun udah gagal iya. ginjal. Jadi regulator tensinya di ginjal itu bermasalah sehingga tensinya bisa naik, bisa hipertensi pada usia muda. Itu baru satu contohnya. Banyak juga orang-orang dengan tumor adrenal. Jadi orang-orang dengan adrenal itu kelenjar atau hormon yang berada di atas ginjal, yang juga jika ada dia mengatur keseimbangan cairan mineral di dalam tubuh. Jika ada tumor di situ, itu juga bisa menyebabkan hipertensi juga, namanya hipertensi sekunder. Atau contohnya ibu hamil deh. Oh iya, Ibu hamil kan muda usianya, nggak tua. Iya, Bisa benar. juga hipertensi itu karena hipertensi sekunder namanya. Oh. Hipertensi disebabkan karena kehamilan. Jadi hipertensi itu sangat banyak gitu, dan harus sama diobatin juga, sama-sama diobati. Iya, harus diobatin ya, Dok. Berarti kan Betul. bahaya dong kalau misalnya hipertensi itu kalau dibiarin tanpa pengobatan tuh gimana? Hipertensi seringkali pasien seperti itu. Jadi datang ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung itu dengan sudah ada komplikasi, atau ke dokter saraf sudah datang dengan komplikasi dari hipertensi. Hipertensi lama itu menyebabkan komplikasi. Komplikasinya itu banyak. Contohnya di otak juga bisa jadi stroke. Oh iya. Di mata bisa jadi retinopati hipertensi. Jadinya bisa nggak lihat karena hipertensi. Oh, bisa jadi buta Bisa, kan hipertensi? betul. Oh, bahaya. Hipertensi yang terlalu tinggi yang disebut krisis hipertensi, saat tensinya di atas 180, tekanan darah sistoliknya atau tekanan darah yang atasnya lah mudahnya. Itu juga bisa menyebabkan gangguan telinga. Jadi bisa nggak dengar, atau Oh, bisa jadi nggak dengar. bisa tuli karena hipertensi. Baru di telinga, di jantung jadi bengkak jantung. Jadi orang-orang hipertensi yang udah hipertensinya lama menahun, lebih dari mungkin 10 tahun, itu juga bisa menyebabkan bengkak jantung. Bengkak jantung. Jadi seringkali ketemunya dengan justru gagal jantung gitu. Terus habis itu di ginjal juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Gitu. Jadi itu yang sangat, terus juga bisa juga menyebabkan neuropati. Neuropati itu apa tuh kira-kira? Neuropati itu adalah kesemutan. Oh, oke, kesemutan. Ya, jadi hipertensi itu merupakan salah satu komorbid atau penyakit yang membawa ke berbagai penyakit lainnya. Nah, itu namanya komorbid. Jadi penyakit
ibaratnya induknya. Jadi bisa jadi banyak turunan penyakitnya padahal awalnya hipertensi. Jadi itu sangat penting untuk mengendalikan hipertensi walaupun tanpa gejala. Oke, Gitu. berarti kalau misalnya kesemutan terus tuh bisa indikasi hipertensi juga. Bisa, ya? betul. Walaupun nggak serta-merta selalu kesemutan hipertensi ya. Itu karena pegel ya. Betul, justru malah nanti jadi kepikiran. Iya, jadi kesemutan jadi, dikit. itu yang paling penting, jangan kepikiran karena boleh kepikir tapi jangan kepikiran. Oke. Bedanya gimana? Kalau kepikiran tuh selalu terngiang-ngiang, jadi cemas akan sakit hipertensinya. Hipertensi itu tidak sembuh tapi bisa diobatin, bisa terkontrol. Oh, jadi berarti ada pencegahannya ya hipertensi. Betul. Gimana tuh Dok pencegahannya? Jadi yang paling penting adalah namanya screening. Pencegahan itu salah satunya adalah bentuknya screening. Screening itu kita lihat dulu apakah ada orang tua yang dengan hipertensi, secara genetiknya kita lihat. Habis itu faktor risiko yang menyebabkan hipertensi seperti tadi jarang olahraga, makan makanan yang tinggi natrium. Natrium itu banyak kandungannya pada makan makanan kemasan. Konsumsi asupan harian garam itu sekitar 1 gram per hari. Itu batasannya. 1 gram ya? Iya, 1 gram itu sekira seujung kuku. Jadi kalau kita makan mie kemasan yang sering kita makan di warung-warung, itu kalau yang jumbo itu 55% asupan nutrisi natrium harian udah terpenuhi. Terpenuhi selama seminggu bahkan kayaknya Dok. per satu hari karena dia kan AKG. Jadi angka kecukupan gizi harian. Kalau makan Jadi kalau makan mie instan, mie kemasan yang biasa, yang kecil ukurannya itu 45%. Itu kebutuhan natrium harian terpenuhi. Kalau yang jumbo itu 55%. Bayangin sehari makan 2 mie kemasan tersebut udah cukup kebutuhan asupan nutrisi udah berlebihan natriumnya. Jadi kalau natrium kadar sangat tinggi di dalam tubuh bisa menyebabkan hipertensi. Nah, itu jadi pola makan harus diperbaiki. Terus olahraga. Olahraga penting juga sama bisa memperbaiki vaskularnya. Jadi kekakuan vaskular bisa dihindari dengan olahraga. Terus stres. Nah, tadi stres sangat berperan penting terhadap peningkatan tekanan darah. Jadi harus dikontrol tuh screening awalnya. Pemeriksaan tekanan darah berkala yang berikutnya itu wajib juga dilakukan pemeriksaan supaya biar ketahuan sejak dini. Jadi bisa minum obat, bisa atau bisa dihindari faktor pencetus yang tadi, faktor risikonya. Jadi diperbaiki pola hidupnya. Kalau genetik kan nggak bisa diperbaiki ya, kita nggak bisa milih orang tua kita hipertensi atau enggak, itu kan nggak bisa. Jadi poinnya yang bisa dimodifikasi, faktor risikonya diperbaiki, pengobatan dimulai sedini mungkin supaya hipertensinya tidak makin berbahaya. Kalau misalnya kan tadi kan faktor turunan juga ada ya Dok. Kira-kira berapa persen sih orang tuh dari keturunan tuh bakalan hipertensi juga? Jadi kalau berbeda dengan diabetes ya, kalau diabetes itu 6 kali lebih berisiko. Kalau secara teori dia hanya memiliki kecenderungan untuk hipertensi di kemudian hari. Cuman kalau untuk persennya berbeda-beda ya tentu ya. Faktor risikonya dulu. Ada juga orang yang tanpa orang tua dengan hipertensi bisa juga ternyata anaknya jadi hipertensi. Jadi banyak parameter, banyak faktor yang bisa menyebabkan hipertensi itu muncul gitu. Berarti teman-teman di sini kan kayak sahabat Sitanala nih Dok ya, kan banyak juga misalnya anak Gen Z itu kan suka micin, tuh bahaya ya Dok ya. Iya. Suka sama micin, juga jarang tidur ya kan. Nah, hipertensi bergadang terus. Hati-hati tuh udah dikasih tahu sama Dokter Anggit, jangan berlebihan makan micin-micin dan tidur yang cukup, olahraga juga penting. Nah, Dok, berarti kapan nih seseorang tuh perlu segera ke dokter ya jika tekanan darahnya tinggi, dan kira-kira metode pengobatan apa nih yang ada di RSUP Dr. Sitanala ini? Jadi yang perlu diketahui pada saat sudah mulai hipertensi, jangan panik dulu. Jadi mulai kok tensi saya tinggi. Jadi tadi dikonfirmasi kembali. Pemeriksaan itu harus dilakukan kembali. Tadi hilangi faktor risiko, contoh ada baru putus pacar, dari pacaran kan putus tuh jadi sering galau. Jadi bisa kalau tensinya bisa naik nggak bisa. Jadi hilangkan faktor risikonya dulu. Tapi kalau memang udah ditensi 2 kali, 3 kali atau setiap kali ke fasilitas kesehatan,
atau di tensi di rumah kalau punya alatnya itu juga masih tinggi tensinya, itu udah harus mulai pengobatan gitu. Kalau untuk pemeriksaan modalitas terapi atau diagnostik untuk hipertensi itu cukup sederhana. Di rumah sakit Dr. Sitanala sudah ada pasti untuk melakukan pemeriksaan, baik itu tensi manual atau otomatis itu juga bisa dilakukan. Pengobatan juga ada lengkap untuk pengobatan hipertensi di rumah sakit Dr. Sitanala. Kita juga bisa berkoordinasi dengan dokter jantung untuk evaluasi masalah pompa jantung, jadi bisa dilakukan USG jantung juga. Terus di radiologi kita bisa periksa untuk masalah ginjalnya, bisa dilakukan USG ginjal untuk menilai faktor risiko atau dampak dari hipertensinya. Di kemudian hari mungkin harapannya kalau ada bisa dilakukan pemeriksaan yang paling baik itu namanya ambulatori atau pemeriksaan selama 24 jam. Jadi dipasang semacam alat. Jadi dibawa tidur, dibawa pulang ke rumah. Nah gitu, itu mungkin di kemudian hari itu yang akan kita galakan sehingga hipertensi bisa terdeteksi sejak dini. Jadi bisa buat screening, bisa buat mengetahui true hipertensi, jadi bisa tahu beneran hipertensinya. Oke, jadi bisa dibawa pulang tuh ya. Betul. Alatnya. Oke, cukup menarik ya. Oke dok, berarti kalau misalnya nih sahabat Sitanala mau konsultasi dan berobat langsung sama dokter Anggit, itu bisa di hari apa aja? Oke, baik. Saya Dr. Anggit, dokter spesialis penyakit dalam di RSUP Dr. Sitanala. Saya berpraktik setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat gitu. Kami ada timnya Rabu, dokter spesialis penyakit dalam, ada Dokter Iskandar, ada Dokter Era, ada Dokter Primarani Sekar, ada Dokter Beni, sama ada saya Dokter Anggit. Oke, dokter Anggit nih terkenal banget nih, namanya sering muncul dokter Anggit, pasiennya banyak. Oke, kalau harinya tadi Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Rabu, dan Jumat itu di jam berapa dok kira-kira? Berpraktik setiap hari tersebut dia di jam 8 sampai jam 14. Oke, jam 8 sampai jam 2 siang ya. Oke, dokter Anggit, udah banyak banget nih pokoknya yang udah diberitahu sama sahabat-sahabat sehat Sitanala semua. Nah, sobat sehat, itu tadi obrolan kita ya tentang hipertensi. Jadi semoga dan pastinya informasi ini sangat bermanfaat ya dok ya. Terima kasih banyak. Dan membuat kita harusnya sih lebih sadar untuk pentingnya menjaga tekanan darah tetap normal. Dan ingat, cegah hipertensi dengan pola makan sehat tuh tadi kata dokter Anggit ya kan. Rutin olahraga juga, mengelola stres juga, jangan galau-galau. Pokoknya jangan lupa cek tekanan darah juga secara berkala ya kan. Oke, jadi buat sahabat-sahabat semua, jangan sungkan untuk memberikan masukan kalau misalnya ada yang mau request untuk topik lain, kita bisa ngobrol lagi dengan dokter-dokter yang lain di episode berikutnya dengan cara boleh komen di channel YouTube ini. Terus atau bisa lihat bisa DM di Instagramnya RSUP DR Sitanala Official. Boleh juga tuh di DM dan jangan lupa di follow. Dan kalian juga harus tetap mendukung ya dok ya podcast ini dengan cara like, comment, and subscribe, and share juga. Oke sahabat Sitanala, sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS Obrolan Bersama Sitanala. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih.